Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Semamuto. Ojo bosen, stay happy dan terus belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Ya akan menjelaskan tentang mata pelajaran sejarah, khususnya kelas 12 KD 1.1 tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Jadi yang perlu kita pahami dulu, apa itu disintegrasi. Jadi disintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi. Kalau integrasi itu adalah persatuan, kalau disintegrasi itu merupakan perpecahan. Jadi ada 3 pembahasan tentang peristiwa disintegrasi bangsa. Ini tepatnya pada tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, peristiwa disintegrasi dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah di bidang ideologi, yang kedua di bidang kepentingan, yang ketiga di bidang pemerintahan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan peristiwa disintegrasi pada bidang ideologi, khususnya adalah peristiwa PKI Madiun. Jadi mengapa dikatakan sebagai disintegrasi di bidang ideologi? Jadi ya, ideologi. Jadi ideologi ini berkaitan dengan faham. PKI, kalian tahu, PKI itu adalah kepanjangan dari Partai Komunis Indonesia. Jadi jelas bahwasanya komunis itu kaitannya erat dengan ideologi atau faham. Yang kedua adalah peristiwa DITII. DITII kepanjangan dari Darul Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia. Ini juga jelas merupakan peristiwa yang berkaitan erat dengan ideologi. Yang ketiga adalah peristiwa G30S PKI. G30 SPKI ini merupakan kelanjutan dari PKI Madiun pada tahun 1948, sedangkan pada G30 SPKI ini adalah pada tahun 1965. Baik, kita langsung ke materi yang pertama adalah peristiwa PKI Madiun. Jadi PKI Madiun ini peristiwa disintegrasi di bidang ideologi. Ini tepatnya terjadi pada tahun 1948. Jadi perlu kita pahami dulu kapan komunis itu datang ke Indonesia. Ya, jadi komunis datang ke Indonesia itu diawali dari seorang berkebangsaan Belanda yang namanya Sneevliet pada tahun 1920 itu telah membawa faham yang namanya faham komunis. Itu awal masuk dari faham komunis di Indonesia. Nah, kalau PKI Madiun beda lagi. Jadi PKI Madiun kalian lihat saja pada poin yang kedua ini, ya. Diawali dari kesalahan Amir Syarifuddin yang menandatangani yang namanya Perjanjian Renville. Ya. Saya garis bawahi dulu Perjanjian Renville. Isinya apa ini Perjanjian Renville? Yang pertama, Belanda harus mengakui wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Yang kedua, disetujuinya garis demarkasi. Garis demarkasi ini garis pembatas antara wilayah Indonesia dengan wilayah Belanda. Yang ketiga adalah TNI ditarik mundur dari daerah kantongnya, yaitu di wilayah Jawa Barat dan di wilayah Jawa Tengah. Ya, jadi peristiwa PKI Madiun tadi saya ulangi lagi diawal dari kesalahan Amir Syarifuddin yang menandatangani Perjanjian Renville. Nah, sekarang kita kaitkan dulu. Siapa ini Amir Syarifuddin? Jadi Amir Syarifuddin itu adalah seorang perdana menteri. Perdana menteri justru menandatangani Perjanjian Renville yang jelas-jelas isinya itu adalah memojokkan Indonesia. Jadi blunder yang dilakukan Amir Syarifuddin yang telah menandatangani Perjanjian Renville ini membawa Amir Syarifuddin dilepas jabatannya dari Perdana Menteri. Ya.
Tapi Amir Syarifuddin tidak tinggal diam di sini. Setelah dilepas jabatannya dari Perdana Menteri, Amir Syarifuddin justru membentuk yang namanya FDR. Ini yang saya berikan tanda kotak, atau Front Demokrasi Rakyat. Jadi organisasi Front Demokrasi Rakyat inilah yang menjadi titik mula terbentuknya PKI. Kenapa saya sebut sebagai titik mula atau titik awal terbentuknya PKI? Karena FDR inilah yang mendapatkan pengaruh dari musuh yang membawa paham baru dari Rusia. Kemudian akhirnya FDR melebur atau bersatu menjadi sebuah Partai Komunis Indonesia, ya. Dari Partai Komunis Indonesia inilah kemudian membentuk yang namanya Negara Soviet Indonesia. Jadi PKI ini semakin radikal, semakin keras gerakannya, sehingga pemerintah tidak tinggal diam pada waktu itu. Nah, untuk memberantas PKI Madiun, akhirnya pemerintah melaksanakan yang namanya Operasi Divisi 1 dan Operasi Divisi 2. Dari Operasi Divisi 1 dan Divisi 2 inilah akhirnya musuh dapat ditangkap dan terbunuh. Tetapi ada dua tokoh lagi, yaitu yang namanya Lukman. Yang kedua adalah yang namanya Aidit, meloloskan diri ke Vietnam. Inilah nanti awal mula terbentuknya G30 SPKI. Jadi sedikit itu adalah materi disintegrasi di bidang ideologi, tepatnya adalah peristiwa PKI Madiun. Sampai bertemu di video selanjutnya yang kita akan membahas tentang peristiwa DITI, peristiwa yang kedua. Tetap belajar, jangan bosan, dan stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.